Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fatimah Rosma, SPDI MPD. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi Tadris Biologi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah anatomi tumbuhan. Anatomi tumbuhan ini merupakan salah satu mata kuliah khusus yang diajarkan di Tadris Biologi dengan bobot 3 SKS dengan rincian 16 kali pertemuan tatap muka beserta UTS dan juga UAS ditambah dengan praktikum. Mata kuliah anatomi tumbuhan ini membahas struktur internal tumbuhan mulai dari tingkat sel, jaringan, hingga organ, serta hubungannya dengan fungsi fisiologis dan adaptasi lingkungan. Melalui perkuliahan, praktikum, dan juga proyek berbasis observasi, mahasiswa diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan mengaplikasikan konsep anatomi tumbuhan dalam konteks akademik maupun kehidupan sehari-hari, termasuk konservasi dan pemanfaatan tumbuhan secara berkelanjutan. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah: pertama, memahami struktur dan fungsi jaringan serta organ tumbuhan pada tingkat mikroskopis dan makroskopis. Kedua, menjelaskan hubungan antara struktur anatomi tumbuhan dengan adaptasi, perkembangan, dan fungsinya dalam kehidupan. Ketiga, mengidentifikasi berbagai jenis jaringan dan organ tumbuhan berdasarkan karakteristik anatominya. Keempat, mengembangkan kesadaran terhadap pentingnya anatomi tumbuhan dalam berbagai aplikasi biologi seperti pertanian, farmasi, dan juga konservasi lingkungan. Adapun pokok pembahasan dalam mata kuliah ini adalah: pertama, pendahuluan anatomi tumbuhan yang mengkaji ruang lingkup, manfaat, serta peran mata kuliah ini dalam kehidupan. Kedua, struktur anatomi sel tumbuhan. Ketiga, jaringan meristem dan pertumbuhan tumbuhan. Keempat, jaringan dasar yang mengkaji jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Kelima, jaringan pengangkut yang akan mengkaji jaringan xilem dan jaringan floem. Keenam, jaringan epidermis dan juga modifikasinya. Ketujuh, anatomi akar. 8. Anatomi batang. 9. Anatomi daun. 10. Pertumbuhan sekunder dan pembentukan kayu. 11. Adaptasi anatomi tumbuhan terhadap lingkungan. 12. Anatomi organ reproduksi pada tumbuhan. 13. Aplikasi anatomi tumbuhan dalam berbagai bidang. Dan terakhir, mengkaji tentang penelitian yang relevan dengan anatomi tumbuhan. Adapun aspek penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu kuis 10%, tugas 20%, UTS 25%, praktikum 15%, dan UAS 30%. Metode yang umum saya gunakan untuk membelajarkan mahasiswa dalam mata kuliah ini antara lain CTL, Contextual Teaching and Learning, Project Based Learning, Problem Based Learning, Case Based Methods, Blended Learning via Google Classroom sebagai sarana distribusi bahan ajar, video pembelajaran, pengumpulan tugas, dan lain sebagainya. Dalam hal evaluasi yang umum saya gunakan adalah paper and pencil test, penilaian proyek, penilaian aktivitas pembelajaran, dan juga penugasan. Berikut ini akan saya tampilkan pembelajaran tatap muka pada materi anatomi akar yang akan saya sampaikan dengan metode DIA, Delivery, Interactions, and Assessment. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Ibu juga berharap kalian dalam kondisi yang sehat, bersemangat, tidak melewatkan sarapan ya hari ini. Ya, karena ini sangat pagi ya sebenarnya untuk memulai aktivitas, apalagi di mata kuliah anatomi tumbuhan. Baik, kembali lagi kita di mata kuliah ini, anatomi tumbuhan. Setelah minggu lalu kita sebenarnya sudah membahas tentang jaringan pada tumbuhan. Nah, di minggu ini, minggu ke-9,
mata kuliah anatomi tumbuhan kita akan membahas tentang organ pada tumbuhan. Nah, sebenarnya untuk organ tumbuhan tidak asing ya di kalian. Kalian sudah menemukannya di mata kuliah sebelumnya seperti morfologi tumbuhan, kemudian juga ada biologi dasar. Nah, Ibu ingin mereview sedikit. Sebenarnya yang kalian tahu organ pada tumbuhan itu ada berapa macam? Siapa yang mau jawab? 5. Ada yang menjawab 3, ada yang menjawab 2, ada yang menjawab 5. Apa saja? Yang menjawab 3, apa saja? Ya. Oke, akar, batang, daun. Yang menjawab 5, apa saja? Akar, batang, daun, bunga, sama buah. Bunga, buah. Satu lagi, oke. Bagaimana dengan biji? Oke, baiklah. Jadi sebenarnya organ pada tumbuhan itu nanti dibagi menjadi 2. Ada organ pertumbuhan, ada organ reproduksi. Ya, ada organ pertumbuhan, ada organ reproduksi. Organ pertumbuhan nanti ada akar, batang, daun. Sedangkan organ reproduksi ada bunga dan buah dan biji. Oke, baik. Oke, sebelum kita ke materi, Ibu mau bertanya. Kalian suka makan sayur? Suka makan sayur. Kalau kalian suka makan sayur, sebenarnya kalian tidak akan asing melihat ini ya kan? Ya, apa ini namanya? Wortel. Biasanya wortel kalian pakai untuk buat apa? Oke, kalian makan. Oke. Kalau dimakan gini aja enak nggak? Enak, ya kan? Ini adalah wortel. Dah. Terus, kalau kalian sering lihat mama atau sering terjun langsung ke dapur, tentu nggak asing dengan tumbuhan yang satu ini. Ini apa? Kunyit. Kunyit, lengkuas, atau jahe? Kunyit ya? Kunyit, baik. Kunyit kan? Oke, dah. Sering pakai ini? Biasa untuk dipakai untuk apa nih? Apa? Dibuat sirup. Ada yang menggunakannya untuk membuat sirup. Ada ya? Sirup, ya kan? Wedang nggak pakai ini ya? Oke ya. Tergantung selera. Tapi sebenarnya ini sering digunakan, sering dimanfaatkan sebagai bumbu masakan, ya, pewarna makanan alami. Karena warnanya yang ngejreng, ya kan? Oke. Dah. Tahukah kalian 2 tumbuhan ini yang sering kalian manfaatkan? Sering kan? Ini bagian apa sih sebenarnya? Akar. Yakin akar ya? Bukan batang? Masa ada akar yang sebesar ini? Akar modifikasi. Baiklah, akar modifikasi. Baik. Jadi ya sebenarnya udah ada dasar ya. Udah ada dasar kalian ilmunya. Baik. Ya, ini adalah akar. Ya, akar. Jadi tanpa kita sadari, dalam hidup ini sebenarnya kita sering berhubungan dengan akar sebenarnya. Ya kan? Sering kita manfaatkan akar ini. Baik. Jika boleh saya analogikan, kalau ada sebuah gedung yang tinggi, pasti ada fondasinya. Nah, fondasi itu adalah akar bagi si tumbuhan. Jika gedung itu kita ibaratkan sebagai batang itu kita ibaratkan sebagai gedung, maka yang menjadi fondasinya itu adalah akar. Itu dia, ya. Oke, baik. Selanjutnya, pertanyaan saya selanjutnya, apa fungsi akar yang Anda tahu? Oke, satu-satu. Siapa yang mau jawab? Oke, silakan. Oke, memperkokoh atau memperkuat batang. 1. Lain. Iya, menyerap unsur hara dari dalam tanah. Ada lagi?
Saki. Ada beberapa tumbuhannya tempat menyimpan makanan. Tempat menyimpan cadangan makanan, ya kan? Ya, itu dia ya. Fungsi utama sebenarnya dari si akar adalah untuk, karena di posisinya yang sering kita lihat itu adalah di bawah tanah, di dalam tanah. Maka fungsi utamanya adalah untuk mengambil, menyerap air dari dalam tanah dan juga unsur hara, garam dan mineral dari dalam tanah dimanfaatkan ya untuk dibawa ke seluruh tubuh tumbuhan. Baik. Dari analogi, dari pertanyaan yang sudah Ibu ajukan tadi, ya. Jadi hari ini kita akan mengenal lebih jauh tentang struktur, anatomi, kemudian fungsi, hubungan antara fungsi, adaptasi dari si akar. Ya, kita mulai. Baik. Apa sih sebenarnya tujuan Anda mempelajari akar ini? Akar tujuannya adalah yang pertama, mendeskripsikan struktur makro dan mikroskopis akar pada tumbuhan, baik tumbuhan monokotil maupun dikotil. Kedua, menjelaskan keterkaitan struktur akar dan fungsi fisiologis dan adaptasi. Ketiga, supaya kalian mampu mengidentifikasi modifikasi akar dan relevansinya terhadap lingkungan. Oke, kita mulai mengenal akar dari struktur makroskopisnya. Nah, jadi akar itu merupakan organ tumbuhan yang biasanya sering kita lihat di bawah tanah. Oke, fungsi utamanya adalah untuk menyerap air dan mineral. Oke, menopang tumbuhan serta menyimpan cadangan makanan seperti yang sudah disebutkan Zaki tadi. Benar. Oke, seperti yang sudah Ibu ibaratkan tadi, jika batang adalah semacam menara penyangga atau gedung yang tinggi, maka akar itu berfungsi sebagai fondasinya atau saluran air di bawah gedung itu yang memastikan bahwa isi gedung itu bisa memanfaatkan air tersebut. Gitu. Baik, selanjutnya secara makroskopis, yang dikatakan secara makroskopis artinya kasat mata. Bisa dilihat tanpa bantuan dari mikroskop. Nah, ada dua tipe akar utama. Yang pertama akar tunggang, yang kedua ada akar serabut. Ya, akar tunggang dan akar serabut. Nah, apa yang menjadi pembedanya? Akar tunggang dicirikan dengan memiliki satu akar utama. Akar utama. Nah, ukuran akar utama itu jelas terlihat lebih besar dibandingkan akar yang lain, cabang-cabangnya. Oke, itu spesifikasinya. Memiliki akar utama, yang akar utama itu selalu lebih besar dibandingkan dengan akar-akar lainnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Apa sih sebenarnya kelebihan dari akar utama ini, akar tunggang ini? Nah, akar tunggang ini adalah akar yang selalu dimiliki, yang umumnya dimiliki oleh tumbuhan-tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan tempat-tempat kurang air. Jadi, kemampuan akar tunggang itu adalah untuk menyusup lebih dalam ke dalam tanah. Oke? Menyusup lebih dalam ke dalam tanah. Nah, gitu dia. Jadi dia bisa pergi lebih jauh. Ingat bahwa tumbuhan itu adalah makhluk hidup yang gerakannya aktif atau pasif? Pasif. Kenapa tumbuhan dikatakan makhluk hidup dengan gerakan pasif? Coba diulang. Benar. Jadi apanya yang bergerak? Iya. Gerakan pada tumbuhan adalah bertumbuh artinya. Dikatakan gerak pada tumbuhan dia artinya tumbuh. Dalam hal ini adalah akar yang paling kelihatan fungsinya ya, karena dia akan terus-menerus berjalan di bawah tanah tanpa kita sadari, tanpa kita terlihat, untuk mengambil zat-zat hara di bawah tanah sana. Itu dia, ya. Kenapa dikatakan? Kalau kita kan motorik ya, kita berpindah jelas terlihat gerak sana sini. Dia tumbuhan itu, misalnya saya contohkan ya, kita buat lucu-lucuan aja nih. Kalau misalnya dia gatal, bisa garuk? Nggak bisa kan? Nggak ada tangan, nggak ada otot, nggak ada tulang. Nah, makanya gerakan pada tumbuhan itu dikatakan pasif, ya. Memang gitu. Oke, jadi kelebihan dari sistem perakaran tunggang adalah mampu menembus tanah dalam
mencari air. Dan makanya seringnya tumbuhan yang memiliki akar tunggang, misalnya yang hidup di daerah kering. Contoh tumbuhan yang hidup di daerah kering apa? Yang paling kentara, kaktus atau sekulen, ya enggak? Cuma sekulen, kaktus. Nah, itu selalu coba kalian perhatikan bahwa jenis kaktusan itu memiliki akar yang tunggang, ya. Dan ketika misalnya dia di sini, tapi akarnya udah jauh sekali jalannya, ya kan? Karena dia beradaptasi dengan lingkungan yang kering. Mereka selalu berusaha mencari air dimanapun. Oke, kalau misalnya nanti ada air di sekitaran tempat hidupnya itu ada air, maka dia nggak terlalu panjang. Tapi ketika memang kondisinya kering, membutuhkan penyerapan yang efisien, maka dia akan tumbuh lebih jauh gitu. Yang kedua ada sistem perakaran serabut. Oke, bedanya akar tunggang dengan akar serabut, dia itu tidak memiliki akar utama yang jelas. Sama, ukuran antara akar utama dengan cabang-cabang akarnya sama, nggak ada pembeda. Makanya bentuk akar serabut biasanya berjumbai, ya kan? Berjumbai-jumbai, seperti pom-pom. Tahu pom-pom? Ya, pom-pom ya, gitu. Intinya dia berjumbai. Ya, kalian bisa lihat contohnya ini di gambar. Ini dia di gambarnya. Oke. Mana contoh tumbuhan yang memiliki akar serabut? Yang biasanya ya padi, ya kan? Biasanya yang tercukupi airnya. Kalau kita mau membedakannya dari sana, jagung, kan? Kelapa. Terus kelebihan dari akar serabut ini apa? Nah, kelebihannya adalah dia itu akan lebih kokoh sebenarnya. Dia itu mampu menahan bisa beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan yang mungkin tanahnya itu lunak gitu, atau di lingkungan yang berair banyak, gitu. Ya. Terus tumbuhan yang biasanya hidup di lereng gunung ya kan? Nah, itu biasanya memiliki akar serabut supaya dia mencengkram lebih kuat, mampu mencengkram lebih kuat. Baik, bisa dipahami sejauh ini? Baik, kita lanjutkan. Nih contoh akar tunggang dan akar serabut. Oh ya, itu juga bisa membedakan antara dikotil dan monokotilnya. Biasanya, nah ini mereview. Sebenarnya saya sudah tahu, kalian sudah pernah dapat. Jadi akar serabut biasa dimiliki oleh dikotil atau monokotil. Itu dia. Kalau akar tunggang, baik, bisa di situ ya bedanya. Baik. Nah, masih secara makroskopis. Jadi tumbuhan itu, akar tumbuhan itu jika dipotong secara melintang atau membujur akan terlihat dia lapisan-lapisannya. Ya, sebenarnya ya. Oh, tidak, sebelumnya. Masih akar secara makro. Masih akar secara makro. Jadi ada beberapa bagian dari akar itu. Apa saja? Yang pertama ada kaliptra atau tudung akar, atau saya analogikan sebagai helmnya si akar. Fungsi dari kaliptra adalah untuk melindungi ujung akar. Kenapa harus dilindungi ujung akar itu? Karena ujung akar itu sifatnya meristematik. Kemarin, minggu lalu, kita sudah membahas tentang jaringan-jaringan pada tumbuhan. Salah satu jaringan yang paling urgen dan paling vital kedudukannya adalah jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang terus membelah dan mempunyai fungsi vital apalagi di akar. Kenapa? Akar itu kan terus tumbuh seperti cerita kita tadi, ya kan? Terus tumbuh, dia akan terus masuk ke dalam tanah. Nah, supaya dia bisa terus tumbuh, adanya jaringan meristem yang membantu dia membelah. Artinya apa? Yang dikatakan dengan tumbuh adalah membelah terus-menerus. Ya enggak? Ya. Kalian bisa sebesar ini karena sel kalian membelah terus kan? Nah, tumbuhan juga seperti itu. Jadi dia terus masuk, terus tumbuh, terus panjang karena ada jaringan meristem atau jaringan yang terus membelah di bagian ujungnya. Perlunya di ujung. Gitu. Nah, karena dia itu jaringan yang hidup, kemudian dia jaringan yang lunak, makanya dia harus dilindungi karena gampang rusak. Siapa pelindungnya? Si kaliptra. Oke. Kedua ada daerah meristematik tadi. Nah, daerah meristematik adalah daerah langsung yang memang di bawah si kaliptra, yang memang langsung dilindungi oleh si kaliptra. Tidak saya perpanjang. Yang ketiga ada daerah elongasi atau daerah yang memang terspesifikasi fungsinya.
Terspesifikasi artinya akar itu tumbuh, tapi nanti ada bagian-bagian yang termodifikasi menjadi rambut-rambut akar. Nah, gitu. Jadi rambut akar. Oke. Ini merupakan, oke, baik. Baik, kita lihat struktur mikroskopis akar ya sekarang. Kalau tadi struktur makroskopisnya sudah, sekarang struktur mikroskopis. Apa saja bagian dari mikroskopis akar? Nah, ketika kita potong akar itu secara melintang, maka akan terlihat bagian-bagiannya. Apa saja yang terlihat? Ada epidermis. Apalagi? Sudah belajar? Jaringan. Korteks. Ada apa lagi? Endodermis, benar. Ya, kambium tidak di semua tumbuhan ada kambium. Oke, ada stele atau silinder pusat ya. Jadi apa? Kalau epidermis itu bagian lapisan akar yang paling luar, ya kan? Paling luar. Kemudian dia itu terdiri juga dari sel-sel meristematik. Kemudian fungsinya apa? Untuk sebagai pintu utama untuk penyerapan air dan mineral pada akar. Jadi banyaknya diserap itu melalui si epidermis ini. Nanti ada korteks. Nah, korteks ini adalah yang biasa jaringan yang berfungsi juga sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, jika kalian melihat ini wortel, ya kan? Kenapa di sini? Ini adalah akar yang termodifikasi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, ya kan? Bisa kita manfaatkan. Ini yang terisi tebal seperti ini karena bagian korteksnya yang menggembung. Dan korteksnya yang menggembung, ya. Ini dia. Oke, itu simpelnya. Selanjutnya ada endodermis. Endodermis adalah bagian dalam dari tumbuhan, ya kan? Yang itu fungsinya itu sebagai pintu atau pelindung dari stele, ya, stele. Nah, bedanya dengan si epidermis, endodermis itu dia sifatnya impermeable. Apa itu impermeable? Atau selective permeable? Ayo, bisa diingat? Oke, selective permeable artinya adalah tumbuhan bagian yang hanya bisa dilewati oleh zat-zat tertentu. Oke dia. Oke. Nah, khusus pada endodermis itu ada Pithecaspari. Pithecaspari. Ya, fungsi dari Pithecaspari lah yang menyebabkan endodermis itu impermeable. Oke. Ada stele satu lagi. Nah, stele itu yang di dalamnya itu terdapat jaringan pembuluh kayak xilem dan phloem, itu letaknya di stele. Baik. Nah, sedikit lagi keterkaitan struktur akar dengan fungsi fisiologis dan adaptasi. Nah, jadi akar itu sudah kita tahu bukan cuma sekedar alat penyangga, tapi dia juga punya kegiatan vital yang berfungsi untuk menjalankan fungsi atau metabolisme dari si tumbuhan itu sendiri, kan? Nah, apa sih sebenarnya keterkaitan antara struktur akar dengan fungsi fisiologisnya? Misal, saya contohkan kayak epidermis, ya kan? Lapisan terluar akar, kemudian biasanya terdiri dari satu lapis sel, fungsinya untuk memperluas permukaan penyerapan air dan mineral, kemudian juga memfasilitasi difusi dan osmosis dari larutan tanah ke dalam sel. Artinya dia merupakan pintu jalur utama dari penyerapan air dan mineral tadi. Baik. Oke. Ada pertanyaan? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silahkan Manja. Ya, silahkan berdiri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaannya kan, Bu, mengapa pada beberapa tanaman yang hidup di tempat kering itu memiliki akar serabut yang banyak dan panjang, sedangkan kalau hidup di tempat yang subur itu tidak terlalu berkembang? Oke, Bu, sekian, Bu. Oke, bagus sekali pertanyaannya Manja ya. Jadi ini masih tentang keterkaitan antara struktur morfologi, struktur akar itu sendiri dengan adaptasi lingkungannya. Jadi ingat bahwa tadi saya katakan bahwa rambut akar itu merupakan adaptasi akar untuk efisiensi penyerapan air. Biasanya kehadiran rambut akar itu untuk memperluas penyerapan air dan mineral. Di tempat kering, air dan mineral itu selalu kurang. Makanya butuh rambut akar sebagai pembantu. Jadi nggak cuma cukup akar utama aja yang bekerja. Harus panggil bantuan. Panggil bantuan untuk membantu penyerapan air dan mineral tadi.
Oke, gimana Manja? Oke, ada lagi? Oke, silakan yang lainnya boleh dibuka Wayground, aplikasi Wayground untuk evaluasi pembelajaran kita hari ini. Izin mau bertanya, Baik, silakan Zaki. kan ditemukan pada tumbuhan rawa itu ada iron kim. Apakah iron kim itu hanya ada di tumbuhan rawa atau di tumbuhan lain juga ada? Oke, baik Zaki. Oke, terima kasih sudah mengingatkan ya Zaki ya. Ya, pada tumbuhan rawa itu dilengkapi dengan iron-kim. Siapa yang masih ingat itu apa iron-kim? Iron-kim itu adalah akar pembantu ya, yang biasanya tumbuh di tumbuhan rawa. Dia sebenarnya modifikasi dari akar serabut. Ya, akar serabut. Karena di rawa itu kondisinya itu karena salinitasnya tinggi, ingat ya salinitasnya tinggi, maka kurang oksigen. Ya. Makanya kan tumbuhan tetap harus bernafas, makanya butuh akar pembantu. Iron-kim itu sering kita sebut sebagai akar nafas yang menjadi akar pembantu dari si tumbuhan itu sendiri. Gimana Zaki? Iya, jadi pada tumbuhan lain di luar tumbuhan rawa sebenarnya ada kadang-kadang ketika mereka mungkin nanti stres gitu. Tumbuhan yang stres bisa memunculkan iron-kim itu. Ya, tidak harus tumbuhan rawa, tapi jarang. Biasanya memang hanya ada di tumbuhan rawa. Memang sebagai akar pembantu untuk mengambil oksigen. Baik, oke, silakan dibuka Wayground-nya. Kemudian ada 5 soal yang harus kalian jawab. Baik, sudah dibuka Wayground-nya? Oke, kodenya adalah 199732. Kalau sudah dimasukkan semuanya, kita mulai. Oke, Ibu mulai terus ya. Baik. Silakan, dikerjakan soalnya. Baik, selesai. Waktunya habis. Kita lihat siapa yang benar. Siapa di sini ya? Oke, Zaki yang paling cepat selesainya dan paling benar jawabannya ya. Selamat Zaki ya. Baik. Dengan selesainya evaluasi kita, maka berakhir perkuliahan kita hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa kalian rasakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cuplikan proses pembelajaran anatomi akar pada mata kuliah anatomi tumbuhan pada program studi Tadris Biologi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengajuan sertifikasi dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.